Ojo kesusu. Ojo kesusu jangan terburu-buru dulu. Jadi pesan Presiden Jokowi kepada para relawan Projo dalam menentukan Capres 2024. Jokowi sebagai presiden juga mengingatkan para menteri untuk fokus dulu kepada tugas masing-masing jelang pemilu. Di sisi lain, parpol mulai getol merangkul kawan koalisi. Nah, meskipun memang masih pagi jelang pemilu, tapi menarik kita cermati bagaimana peta politik yang tergambar hingga kini. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Priska Clarissa. Sambutan di Rakernas Relawan Projo pekan lalu jadi momen pertama kalinya Jokowi berkomentar soal dukungannya bagi bakal Capres 2024 nanti. Joko Widodo menyebut jangan terburu-buru, tetapi melempar sinyal soal sosok yang kemungkinan didukungnya. Urusan politik, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Bandul menerka teka-teki kode Jokowi mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai satu-satunya sosok undangan yang namanya warawiri di survei Bursa Capres. Namun Ganjar masih hati-hati berkomentar. Dukungan saya sebagai gubernur ya. Sebagai presiden, Pak. Sebagai presiden, Pak. Ojo ke susu. PDI Perjuangan, partai pengusung Ganjar dan Joko Widodo, bereaksi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan, urusan capres dari partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Calon presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Kongres telah dimandatkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri pada momentum yang tepat. Kami percaya bahwa membawa kontestasi Pilpres terlalu dini tidaklah kondusif bagi upaya pemerintah di dalam mempercepat program pembangunan untuk rakyat. Posisi Jokowi di 2024 menarik untuk dicermati. Setelah tegas untuk menolak 3 periode, Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden punya potensi besar untuk menjadi kingmaker. Memang bukan ketua umum partai politik, tapi modal pemilih pada 2 periode sebelumnya bisa jadi calon potensial pemilih bagi calon yang didukungnya. Tapi memang kendaraan politik dan juga kerja mesin politik masih jadi modal utama dalam kontestasi. Sementara di lingkungan istana yang semakin terdengar ada sejumlah pembantu presiden yang akan maju ke kontestasi merebut kursi RI 1 dan RI 2. April lalu misalnya politisi senior PDIP Panda Nababan bercerita di balik tembok istana soal Presiden Jokowi yang bertanya kepada para menterinya soal niatannya pres. Ada Menteri Perekonomian, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, juga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri BUMN Erick Thohir yang menyatakan akan maju. Ada juga mantan rival Presiden Jokowi 2 periode sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan mengatakan kalau ada izin Bapak. Artinya meskipun tidak tegas, tapi kalau ada restu Jokowi bisa juga maju. Lalu ada Ketua DPR RI Puan Maharani yang akan maju, tapi bicara soal PDI Perjuangan dan Jokowi, ada juga nama kepala daerah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dengar-dengar sudah mulai dilirik oleh para relawan Jokowi Projo. Tapi lagi-lagi Presiden Jokowi mengingatkan untuk ojo ke susu, jangan terburu-buru dulu. Silaturahmi politik juga dirawat Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu 4 mata di Istana Merdeka Selasa malam lalu, membahas berbagai persoalan bangsa namun menampik mengerucut bahas nama capres.
Parpol lain di lingkaran pemerintah yakni Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya telah bergerak sepakat berkawan dalam koalisi Indonesia Bersatu. Total perolehan suara sah nasional koalisi ini 23,67%, memenuhi persyaratan minimal 20% kursi anggota DPR RI buat mengusung pasangan Capres-Cawapres di 2024. Namun, pihak istana tetap mewanti-wanti para menteri tak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pragmatis dan personal. Sebaliknya, harus fokus membantu agenda presiden menjalankan tugas negara. Pemilu presiden dan legislatif masih sekitar 2 tahun. Tapi memang untuk memupuk popularitas dan elektabilitas butuh waktu. Begitu pula dengan kerja mesin partai harus dipanaskan agar bisa melaju optimal. Namun bagi para pemilik jabatan publik, menteri maupun kepala daerah, tugas utama tidak boleh terdistraksi untuk mengejar ambisi memenangkan kontestasi meraih kursi pemimpin negeri. Friska Clarissa, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.